Oke guys, kita nyoba ya biar nggak lupa. Kita ingat-ingat lagi cara menggunakan alat kerja kita, diantaranya menggunakan multitester. Cara menggunakan yang baik dan benar itu seperti apa? Saya coba untuk bikin tutorialnya menurut pengalaman saya. Multitester atau avometer, avo ampere, voltage, dan ohm. Pada dasarnya multimeter untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Cuman yang sudah modern dilengkapi dengan mengukur dioda, buzzer, ataupun kapasitor. Untuk digital dan jarum sebenarnya sama saja, cuma perbedaannya hanya lebih modern ke arah digital dengan tampilan display dan berbagai tombol-tombol ataupun skalanya otomatis. Sebenarnya sama aja, yang membedakan hanya mutu ataupun kualitas dalam nilai-nilai saat pengukuran. Untuk yang digital saya menggunakan sama seperti ini ya, ada banyak tombol seperti select untuk menyeleksi bentuk-bentuk tegangan yang akan kita ukur, select ya. Ring ini mode untuk menyeleksi jangka tegangan yang akan kita ukur ataupun jangka hambatan. Karena ada dua mode, otomatis dan manual. Manual kita harus menyesuaikan ring ya, hold untuk seperti hold itu memberhentikan pengukuran, jadi biar nggak bergerak-gerak ya. Oke, kita coba ya. Untuk pertama kita ke arah volt. Nah, begini. Ke arah volt, di situ ada gambar yang lurus dan titik-titik, dan gambar seperti sinus itu AC. Jadi kita harus membedakan mana tegangan DC, mana tegangan AC. Nah, kalau di tulisan begini ada tulisan auto dan garis ini, berarti kita akan mengukur secara otomatis tanpa ring yang kita atur. Kita akan mengukur secara otomatis tegangan DC. Seperti ini ya. Misalnya ini ya. Dia akan otomatis membaca ukuran. Nah, DC ya. Dia langsung terbaca 2,173, jadi 3 dikit di belakang koma. Ya. Ini tegangan DC. Tegangan DC itu seperti power supply, baterai, itu DC atau direct current atau searah. Jadi kutubnya yang plus nggak akan berubah menjadi min, searah. Berbeda dengan AC. Karena itu gambarnya kayak sinus, berarti dia seperti gelombang sinus. Dalam beberapa detik ataupun dalam 1 detik dia akan berubah polaritasnya menjadi lebih minus atau plus. Namanya gelombang AC. Di sini kita jarang ya untuk di handphone untuk AC, cuma kecuali sinyal ya. Ini nggak bisa untuk ukur sinyal. Kalau AC seperti tegangan pada PLN. Nah, untuk ukur AC ya ringnya itu harus kita pindah. Harus kita pindah ke, nah kita buka select. Nah, sampai auto gambar sinus. Coba kita ukur ya. Posisi auto 238 volt AC. Nah, itu ya. Kalau kita mempergunakan ring, kita seakan memperkirakan
jangka tegangan itu berapa, misalnya wah ini berapa ya, mungkin atau sekitar baterai lah ya, baterai kan di bawah 5 4, mungkin kita bisa menggunakan ring ini 2 digit sebelum koma atau beberapa digit, tapi saya selalu mempergunakan auto. Nah, ini ya. Kemudian kita select lagi, kita pindah geser ke ohm dioda buzzer, dan ini gambar kapasitor, berarti menggunakan kapasitor ya. Nah, kalau di sini sudah ada tulisan auto, berarti dia mode otomatis, lalu gambar M ohm, berarti dia otomatis dalam mega ohm. Kita ngukur resistor macam-macam, ada resistor dengan daya besar ataupun SMD ya. Kalau kita pindah lagi selectnya, kita mengukur dioda seperti ini guys. Nah, nanti kalau kutubnya pindah, namanya forward ataupun reverse, nah seperti ini ya. Nah ini dia akan menunjukkan suatu nilai rata-rata 0,3 sekian atau 0,4 sekian. Kita berarti mengukur tahanan maju istilahnya ya. Karena dalam dioda harus mengalir dari anoda ke katoda. Nah begini, jadi dia maju atau terhubung. Nah demikian pula kalau dibalik dia akan menunjukkan 0, ini maju ya. Kalau dibalik harus menunjukkan 0, karena reverse itu artinya dibalik arusnya, nggak akan maju harusnya, berarti 0. Kalau dua-duanya menunjukkan nilai atau malah sama sekali 0 0 0, berarti rusak dioda. Itu untuk semua dioda, semua jenis dioda, semikonduktor, transistor pun demikian. Nah ini ya. Kemudian kita select lagi gambar buzzer. Kalau buzzer ini hanya audio saja ya, nyambung atau tidaknya. Kadang kita tanpa melihat display, kita mengerjakan handphone, kita cek nyambung enggaknya, kan kita nggak usah sambil melihat itu tampilan, hanya mendengarkan suara bahasanya nyambung atau tidak. Tuh. Kemudian kita select lagi secara auto gambar. Nah ini gambar F ya, gambar ini simbol mikro. Nah ini ya, ini secara otomatis bisa diukur kapasitor apakah sesuai dengan nilainya. Kita select lagi di bawah ada Hz, itu Hz atau Hertz, itu untuk mengukur frekuensi. Berarti kalau diukur frekuensi adalah gelombang sinus atau bolak-balik. Frekuensi seperti tadi ya, AC PLN itu ada frekuensinya 50 Hz. 50 Hz itu artinya 50 getaran per detik atau 50 kali gelombang sinus itu bergerak. Jadi kutubnya itu bolak-balik dalam 1 detik selama 50 kali. Bisa kita ukur Hz ya, berapa deteksinya. Kita cek 50,27 Hz. Memang itu ketetapannya begitu semua. Sinyal listrik PLN frekuensinya ada 50. Nah khusus untuk miliampere kita nggak bisa langsung untuk mengukur langsung. Dalam miliampere mengukurannya itu secara seri ke arah beban. Jadi harus ada beban, setelah ada beban diukur
seri dengan sumber tenaga, sumber daya. Kalau kita langsung tambah beban 20 ampere sama aja short circuit, karena bebannya adalah multitester itu sendiri. Ini secara auto dan DC ya, miliampere. Jikalau tidak ada otomatis sistem manual seperti ini, kita harus memperkirakan ring, perkiraan tegangan misalnya. Sebenarnya berapa ya ini ya? Voltase ini apakah benar-benar 5 volt atau apa? Nah, kita rubah dulu sakalnya ke arah DC. 5 volt itu kan di bawah 10. Kalau 2,5 skalanya nggak cukup, berarti di bawah 10. Kita bukan skala 10. Kita ukur ya, jangan lupa ya tegangan DC. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, 4,7 ya, tidak pas 5 ya, sama aja ya, karena ini manual berarti kita harus memperkirakan ring, batasan-batasan maksimalnya ya. Dan ampere pengukurannya harus seri dengan beban. Jarang kita mengukur ampere. Pengukuran ampere itu biasanya diterapkan pada saat pengisian dengan tegangan 5 volt, berapa arus yang mengalir. Kenapa demikian? Dia tetap seri hubungannya dengan beban. Oke guys, siapa tahu ini berguna, silahkan untuk diingat-ingat cara pengukuran yang baik. Terima kasih.